Perkenalkan kami dari sini kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar dengan judul Analisis Perubahan Pangsa Pasar Akibat Perpindahan Konsumen Produk Sunscreen dan Moisturizer Antar Merek, yaitu Azarin, Something, Wardah, Vestologi, menggunakan metode Markov Chain dengan software POMQM. Next. Di sini perkenalkan terdapat 3 anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Santi Kartasa Gurata Simatupang dengan NPM 24229. Saya Harana Siva dengan NPM 24235. Perkenalkan, nama saya Fadila Malvasani Fajrianto dengan NPM 24245. Bab 1 pendahuluan. Selanjutnya ada latar belakang, yang dimana Markov Chain digunakan untuk menganalisis perpindahan konsumen antar merek skincare dan memprediksi perubahan market share. Penelitian ini mengkaji perilaku brand switching menggunakan skincare di Surabaya, menggunakan matriks probabilitas transisi serta software POMQM untuk memperoleh prediksi pangsa pasar hingga kondisi steady state. Yang dimana ada rumusan masalah, bagaimana menganalisis perpindahan konsumen atau brand switching dan perubahan market share produk sunscreen dan moisturizer menggunakan metode Markov Chain dengan bantuan POMQM. Terdapat juga tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis perubahan market share produk sunscreen dan moisturizer menggunakan metode Markov Chain. Yang kedua, memprediksi pola perpindahan konsumen atau brand switching pada beberapa periode mendatang. Yang ketiga ada menerapkan POMQM dan Microsoft Excel dalam analisis perpindahan konsumen dan pangsa pasar. Next. Terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, memahami penerapan Markov Chain dalam analisis perubahan market share. Kedua, menganalisis dan memprediksi perpindahan konsumen atau brand switching. Yang ketiga, menggunakan POMQM dan Microsoft Excel untuk mendukung analisis data. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian menggunakan metode Markov Chain. Kedua, pengolahan data dilakukan dengan POMQM dan Microsoft Excel. Yang ketiga, objek penelitian terbatas pada produk sunscreen dan moisturizer, merek Azarin, Something, Wardah, dan Vestologi. Selanjutnya ada asumsi. Penelitian ini adalah data responden dianggap valid, software POMQM dan Excel mampu menghasilkan output yang akurat, serta responden dianggap mengetahui atau pernah menggunakan produk yang diteliti, sehingga dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada 2.1 sunscreen. Sunscreen merupakan produk yang penting untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet atau UV, terutama di Indonesia yang memiliki intensitas sinar matahari yang tinggi. Penggunaan sunscreen secara rutin dapat membantu mencegah kerusakan kulit dan menjaga kesehatan kulit. Yang kedua ada Markov Chain. Markov Chain adalah metode probabilitas yang digunakan untuk menganalisis perpindahan suatu kondisi berdasarkan keadaan saat ini. Dalam penelitian pemasaran, metode ini dimanfaatkan untuk menganalisis perpindahan konsumen antar merek atau brand switching dan memprediksi perubahan pangsa pasar atau market share. Yang selanjutnya ada 2.3, market share merupakan persentase penguasaan pasar yang dimiliki suatu perusahaan dibandingkan total penjualan dalam suatu industri. Ada 2.4, brand switching adalah perilaku konsumen yang berpindah dari satu merek ke merek lain saat melakukan pembelian produk. Next. Ada 2.5, matriks probabilitas transisi merupakan komponen utama dalam metode Markov Chain yang digunakan untuk menunjukkan peluang perpindahan dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Yang terakhir ada 2.6, POMQM merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan kuantitatif, termasuk analisis Markov Chain. Selanjutnya di sini ada waktu dan tempat penelitian.
Waktu penelitian merupakan periode pelaksanaan pengumpulan data, di mana kita melakukannya melalui penyebaran kuesioner dan dilakukan dalam rentang waktu 2 Juni hingga 4 Juni 2026. Tempat ini dilakukan dengan manfaatkan dibagikan di daerah Surabaya dengan kuesionernya diisi oleh sebanyak 150 responden. Teknik pengumpulan datanya ini menggunakan kuantitatif dengan analisis Markov chain untuk mengkaji pola perpindahan konsumen, perubahan market share, dan kondisi steady state pada produk sunscreen dan moisturizer. Teknik pengolahan datanya juga dikumpulkan dan diolah menggunakan metode Markov chain untuk menganalisis brand switching dan memprediksi perubahan market share produk sunscreen dan moisturizer, dan dilakukan melalui penyusunan matriks probabilitas transisi, perhitungan market share pada beberapa periode mendatang, serta penentuan kondisi steady state menggunakan bantuan POM-QM. Kemudian di sini ada flowchart-nya yang diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Di bab 4 hasil dan pembahasan, terdapat pengumpulan data di mana kita mengumpulkan data dari 150 responden dan data dikumpulkan diolah menggunakan metode Markov chain untuk menganalisis brand switching dan memprediksi perubahan market share produk sunscreen dan moisturizer. Kemudian diolah dengan bantuan POM-QM dan juga Microsoft Excel. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pertama di sini pengumpulan data konsumen sunscreen. Kemudian juga ada data jumlah konsumen sunscreen di periode 1 ke periode 2, dan juga data perpindahan konsumen moisturizer, dan juga data jumlah konsumen moisturizer periode 1 ke 2. Kemudian di sini ada pengolahan data menggunakan software POM-QM. Untuk angka-angka yang diinput ini adalah angka yang ketika dijumlahkan antara baris dan juga kolomnya ini sama dengan 1. Bagian sini untuk sunscreen dan juga di sini untuk moisturizer. Kemudian di sini ada pengolahan datanya di bagian output data POM-QM didapatkan berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwasannya untuk merek sunscreen di periode kedua didapatkan nilai market share-nya sebesar 0,2335. Pada merek something didapat nilai market share sebesar 0,2265, untuk Wardah 0,2133, dan untuk Festologi 0,3267. Sementara untuk sunscreen di periode ketiga ini untuk Azarin mendapatkan nilai 0,225, untuk something 0,12, untuk Wardah 0,206, untuk Festologi 0,3595. Untuk output data di software POM-QM di market share periode 2 dan 3, market share produk moisturizer periode kedua, untuk Azarin mendapatkan nilai 0,1934, something 0,2334, Wardah 0,2201, dan Festologi 0,3531. Sementara moisturizer periode ketiga didapatkan untuk Azarin 0,1839, something 0,1933, Wardah 0,2004, dan Festologi 0,4225. Untuk prediksi market share pada kondisi steady state itu didapatkan untuk produk sunscreen-nya ini di periode ke-8, sementara untuk moisturizer-nya di periode ke-13. Selanjutnya di sini ada pengolahan data untuk software Excel. Di sini analisis brand switching dan market share berdasarkan tabel di atas diketahui bahwasannya didapatkan masing-masing merek adalah sebanyak 17 konsumen untuk Azarin, 15 konsumen untuk something, 14 konsumen untuk Wardah, dan 16 untuk Festologi. Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa merek Azarin memiliki pangsa pasar tertinggi yaitu 28%, something 27%, Wardah 25%, dan Festologi 20%. Nah, kemudian di sini ada analisis brand switching dan market share awal dengan produk moisturizer. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa konsumen yang tetap loyal pada masing-masing merek, yaitu di Azarin 12, something 20, Wardah 15, dan Festologi 15. Nah, kemudian untuk di pasang pasar awal pada produk moisturizer, diketahui untuk Azarin sendiri yaitu ada di 22%, untuk something yaitu 34%, Wardah yaitu 29%, dan Festologi 15%. Nah, kemudian di perbandingan market share berdasarkan hasil prediksi, Azarin diperkirakan mengalami penurunan market share yaitu ada di 28 pada periode 1, dan periode 2 itu ada di 23,3, dan periode 3 yaitu ada 22,28, sedangkan 22% itu ada di periode 8. Kemudian untuk something sendiri yaitu
akan mengalami penurunan juga, yaitu pada periode pertama itu ada di 27%, pada periode 2 yaitu ada 22,7%, periode ketiga yaitu 21,2%, dan pada periode ke-8 atau steady state yaitu ada di 21%. Nah, kemudian untuk warga sendiri yaitu pada periode pertama itu ada di 25%, periode 2 ada 21,3%, periode 3 20,6%, dan steady state pada periode 8 yaitu 20%. Kemudian untuk festologinya sendiri pada periode pertama 20%, periode kedua 32,7%, dan periode 3 36%, pada steady state pada periode 8 yaitu 37%, hingga semua di totalnya menjadi 1. Kemudian untuk perbandingan persentase pasang awal pada produk moisturizer yaitu Azarin juga mengalami penurunan. Pada periode pertama itu ada di 22%, pada periode 2 yaitu 19,3, pada periode 3 yaitu 18,4, dan steady state-nya pada periode 13 yaitu 18%. Kemudian something pada periode pertama 34%, pada periode 2 yaitu 23,3%, pada periode 3 19,3%, dan steady state pada periode ke-13 yaitu 17%. Nah, pada Wardah yaitu juga mengalami penurunan. Pada periode pertama 29%, kemudian periode kedua yaitu 22%, kemudian pada periode 3 yaitu 20%, hingga steady state-nya pada periode ke-13 yaitu 19%. Kemudian untuk festologi sendiri mengalami kenaikan yaitu periode pertama 15%, pada periode ketiga yaitu 35,3%, pada periode ketiga yaitu 42,3%, dan steady state yaitu 46%. Nah, kemudian di sini ada perhitungan manual pada produk sunscreen. Yang pertama itu ada di permintaan sendiri, di mana ini ada periode pertama mendapatkan terus kehilangan, kemudian ada di periode 2, di mana totalnya itu ada 150 pada periode pertama dan periode kedua yaitu 150. Kemudian di sini ada data perpindahan konsumen, di mana pendapatan dari tabel pertama itu dijumlah semua hingga mendapatkan hasil 18, 19, 18, 33, hingga di total yaitu ada di 150, 88, dan kehilangannya juga sama. Di tabel pertama kita total semua hingga mendapatkan 88, dan periode kedua yaitu 150. Kemudian kita lanjut ke materi probabilitas transisi, yaitu menentukan banyaknya konsumen yang loyal terhadap tiap metrik. Untuk merek Azarin sendiri yaitu 42 dikurangi 25. 42 ini dari periode pertama dan 25 itu dari kehilangan dari produk. Dan merek Azarin itu mendapatkan 17, produk something yaitu 15, produk Wardah 14, dan Festology 16. Kemudian di sini ada menentukan nilai matrik probabilitas. Kemudian di sini ada Azarin yaitu kita dapat rumusnya yaitu 17 dikurangi 42, di mana hasilnya itu 6,405. Kemudian untuk something sendiri yaitu 0,190, kemudian untuk Wardah yaitu 1,67, dan Festology yaitu 0,235, di mana untuk total sendiri semua harus 1. Kemudian ada initial probability atau market share awal. Market share awal produk sunscreen yaitu 22. Untuk Azarin yaitu 42 dikurangi 100 dibagi 150 yaitu 280. Untuk something yaitu 2670. 267, untuk Wardah 0,253, dan Festology ada di 0,200, hingga di total itu ada 1000. Kemudian di market share periode kedua yaitu adalah probabilitas transisi market share pada periode pertama. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari tabel materi probabilitas produksi dikali dari market share awal. Kemudian kita mendapatkan pada market share periode kedua untuk produk Azarin yaitu ada sebesar 2,233 atau 23,3%. Kemudian untuk merek something yaitu 27,7%, merek Wardah ada di 21,3%, dan merek Festology 32,7%. Kemudian untuk market share periode ketiga yaitu ada di Azarin yaitu 22,2%, merek something yaitu 21,2%, merek Wardah yaitu 20,6%, dan Festology 36%. Kemudian di sini ada perhitungan manual Markov-Chain pada produk moisturizer. Nah, di sini juga sama ada periode pertama dan periode kedua, di mana totalnya itu ada di 150. Kemudian data perpindahan konsumen sama didapatkan dari itu semua dijumlah, untuk kehilangan sendiri juga dijumlah. Untuk totalnya sendiri ada di 150,
dan periode 2 ada 750. Kemudian kita menentukan materi probabilitas transisi, yaitu menentukan banyak konsumen yang loyal pada tiap merek. Untuk merek Azarin itu mendapatkan 12, merek Something 20, merek Wardah 15, dan Vestology 15. Kemudian di sini ada perhitungan manualnya sendiri, di mana sudah terlampir untuk nilai-nilainya, yaitu dari Azarin, Something, Wardah, dan Vestology, di mana totalnya semua itu harus bernilai 1. Kemudian di sini ada inti latar probability atau marker set awalnya sendiri, di mana Azarin itu ada di 0,220, Something ada di 0,340, dan Wardah 0,287, dan Vestology 0,153, di mana totalnya harus 1. Kemudian untuk market share periode kedua, kita mendapatkan untuk produk Azarin sendiri yaitu di 19,3%, Something 23,3%, merek Wardah 22%, Vestology 35,3%. Kemudian untuk market share periode ketiga, atau probabilitas transmisi market share periode kedua, di mana Azarin kita mendapatkan 18,4%, Something 19,3%, Wardah 20%, dan Vestology 42,3%. Nah, di sini ada analisis dan pembahasan. Analisis Markov chain merupakan metode probabilitas yang digunakan untuk memprediksi perubahan kondisi berdasarkan probabilitas kondisi satu keadaan berikutnya. Kemudian, melihat ini juga menggunakan pola perpindahan konsumen dan prediksi perubahan market share pada produk sunscreen dan moisturizer. Nah, hasil menunjukkan bahwa produk terdapat 17 konsumen loyal pada Azarin, 15 Something, 14 Wardah, dan 16 Vestology. Market share sunscreen pada periode pertama yaitu ada di 28%, 27%, 25%, dan 20%. Kemudian pada periode kedua menjadi 23,3%, 22,7%, 21,3%, 32,7%, serta pada periode ketiga menjadi 22,2%, 21,2%, 20,6%, dan 36%. Sedangkan pada periode moisturizer terdapat 12 konsumen loyal, 20 Azarin, 20 Something, 15 Wardah, dan 15 Vestology. Kemudian untuk market share periode pertama itu ada di 22%, 34%, 29%, 15%. Kemudian pada periode kedua itu ada di 19,3%, 23,3%, 22%, dan 35,3%. Serta pada periode ketiga menjadi 18,4%, 19,3%, 20%, dan 42,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa produk Azarin dan Something Wardah cenderung mengalami penurunan market share, sedangkan Vestology mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk analisis Markov chain juga menganalisis kondisi steady state, yaitu kondisi ketika pasang telah mencapai stabil. Pada produk sunscreen, steady state terdapat pada periode ke-8 dengan market share yaitu 22%, 21% untuk Something, 20% untuk Wardah, dan 37 untuk Vestology. Sementara itu pada produk moisturizer steady state pada periode ke-13 untuk Azarin yaitu 18%, Something 17%, 19% untuk Wardah, dan Vestology 46%. Next. Kemudian di sini ada saran perbaikan sendiri. Yang pertama, Azarin dan Something Wardah perlu meningkatkan strategi untuk mempertahankan loyalitas konsumen, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kecenderungan penurunan market share pada periode kedua kategori. Nah, upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu meningkatkan kualitas produk, inovasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta konsumen yang lebih efektif untuk mengurangi perpindahan konsumen ke persaing. Kemudian yang kedua itu ada Vestology perlu mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang dimiliki karena hasil menunjukkan meningkatkan market share baik pada produk sunscreen maupun moisturizer. Perusahaan dapat terus menjaga kualitas produk, memperkuat citra merek, serta mempertahankan kepuasan agar posisi pasar yang telah dicapai telah dipertahankan dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, perusahaan perlu melakukan evaluasi serta cara berkala terhadap pola perpindahan konsumen price switching untuk mengetahui perubahan persepsi pasar. Inovasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategi, penyusunan program pemasaran, serta pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi dari tugas besar kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.